Halo teman-teman, selamat datang di update Timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 di Qatar. Dan video kali ini kita akan membahas lagi tentang Timnas Indonesia yang baru saja menelan kekalahan atas Timnas Jepang. Dan kali ini pemain-pemain Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan pemain-pemain Timnas Jepang dengan skor akhir 3-1 untuk kemenangan Timnas Jepang. Namun sebelum kita jauh membahas tentang Timnas Indonesia, ada informasi terbaru dari grup D juga. Ada Timnas Irak versus Timnas Vietnam yang berakhir untuk kemenangan Timnas Irak 3-2 atas Timnas Vietnam. Dan yang teman-teman harus ketahui juga, Timnas Vietnam tidak bisa berbicara banyak dalam Piala Asia kali ini dan harus pulang tanpa satu pun poin yang mampu dikoleksi oleh Timnas Vietnam. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Timnas Vietnam pulang tanpa satu pun poin. Beda dengan Timnas Indonesia. Oke. Nah, sekarang mari kita bahas tentang Timnas Indonesia. Begini teman-teman. Jadi, Timnas Indonesia kali ini harus mengakui keunggulan dari pemain-pemain Timnas Jepang yang lebih bermain agresif, yang lebih bermain masif, yang lebih bagus, yang lebih bermain terstruktur tentunya teman-teman daripada Timnas Indonesia. Tapi permainan Timnas Indonesia bukan berarti jelek. Menurut saya, permainan Timnas Indonesia kali ini sesuai dengan janji Coach Sintayong bahwa dia akan menunjukkan kemajuan dari setiap pertandingannya. Dan dia membuktikan itu. Dan menurut saya, Timnas Indonesia kali ini bisa mengimbangi gaya permainan Timnas Jepang. Begitu teman-teman. Dan patut diapresiasi buat Coach Sintayong bahwa dia berhasil dan mampu membuktikan bahwa Timnas Indonesia juga bisa dan mampu mengimbangi permainan-permainan dari Timnas Jepang yang walaupun ya ada beberapa kesalahan kecil seperti yang dilakukan pada gol pertama Jepang yang melalui titik penalti teman-teman, yang pelanggaran dilakukan oleh Jordi Ahmad terhadap salah satu pemain dari Timnas Jepang. Sebenarnya itu pelanggaran yang tidak perlu dilakukan sebenarnya. Itu adalah kesalahan kecil. Dan seperti yang kalian lihat di pertandingan sebelumnya yang dilakukan Vietnam ketika melawan Timnas Indonesia, timnasnya kita juga. Itu pelanggaran yang hampir sama dilakukan pemain belakang Timnas Vietnam terhadap pemain belakang kita, Timnas Indonesia. Nah, Jordi Ahmad melakukan hal yang sama terhadap pemain Timnas Jepang yang harusnya tidak diperlukan, menurut saya. Tapi terlepas dari itu semua, the whole game Timnas Indonesia menurut saya bermain sangat bagus, mampu mengimbangi permainan Timnas Jepang. Itu yang patut kita apresiasi. Namun yang sedikit membingungkan saya teman-teman, sedikit saja membingungkan bahwa formasi yang diturunkan adalah 3-4-3 oleh Coach Sintayong dengan opsi 5-4-1. Yang membingungkan kenapa seorang Yakub Sayuri ditempatkan di posisi yang tidak seharusnya. Dan di posisi awal Yakub Sayuri digantikan dengan Egy Maulana Fikri. Itu yang sampai detik ini masih membingungkan saya. Kenapa Coach Sintayong memutuskan untuk menempatkan seorang Yakub Sayuri di posisi yang bukan posisi aslinya. Sehingga mungkin teman-teman bisa lihat ya, Yakub Sayuri bermain sangat tidak kelihatan dan sangat kebingungan kali ini. Dia sangat kebingungan dengan posisi barunya yang kali ini. Bahkan di tempat yang dia tinggalkan ada Egy Maulana Fikri juga
seperti bermain yang pemain yang kebingungan, harus kemana, bingung gitu. Nah, ini yang membingungkan saya. Kenapa Coach Sintayong memutuskan untuk memainkan pemain tidak pada posisinya? Yang harusnya, menurut saya, Yakub Sayuri harus ditukarkan dengan Egy Maulana Fikri, begitu, teman-teman. Sehingga Yakub Sayuri bisa bermain dengan leluasa, dengan sesuai dengan posisi aslinya. Itu saja sedikit sih dari koreksi dari saya, dan masih membingungkan kenapa. Mungkin ada tujuan-tujuan khusus, tapi absolutely the whole game Timnas Indonesia bermain sangat bagus. Itu tidak bisa kita pungkiri, teman-teman. Walaupun Timnas Jepang juga bermain sangat bagus, sangat ngotot, sangat lebih agresif. Tapi kita mampu mengimbangi permainan tersebut, begitu teman-teman. Dan saya mencatat bahwa selama pertandingan kita jelas kurang memiliki peluang kali ini ya. Ya karena tentunya kita bisa lihat kualitas dari Timnas Jepang yang berada di peringkat 17 FIFA. Sementara kita berada di 146 FIFA, yang sudah jelas jaraknya sangat jauh, teman-teman. Dari segi kualitas pemain pun Timnas Jepang sangat jauh dengan timnasnya kita, Timnas Indonesia. Tapi kita memiliki 3 shoot kali ini. 3 shoot dan 1 shoot on target. Sementara Jepang hanya memiliki 2 shoot on target secara statistik ya. Secara statistik, Timnas Jepang hanya memiliki 2 shoot on target. Bayangkan bagaimana pertahanan kita menurut saya sudah sangat bagus, teman-teman. Walaupun Timnas Jepang memiliki 14 kesempatan shoot, tapi dia hanya memiliki 2 shoot on target. Yang artinya apa? Yang artinya dari sisi pertahanan kita sangat bagus. Dari sisi koordinasi antar lini kita sudah sangat bagus, teman-teman. Ini dibuktikan dengan akurasi passing kita. Akurasi passing kita kali ini mencapai 63%, teman-teman. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Secara statistik pertandingan, secara akurasi passing, kita sudah sangat baik. Ini membuktikan juga bahwa kekompakan dari pemain-pemain Timnas Indonesia sudah mulai muncul. Begitu, teman-teman. Hanya yang menarik sekarang, teman-teman, yang menarik dari hasil pertandingan tersebut, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, akankah Timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya atau tidak? Karena apa? Karena Timnas Indonesia sekarang bergantung pada tim lain, begitu. Bergantung pada tim-tim di grup E dengan F. Di grup E kita bergantung pada Bahrain versus Lebanon. Dan di grup F ada Kyrgyzstan kalau tidak salah ya. Sabar saya cek sedikit. Tapi kita bergantung ke tim lain kali ini, teman-teman. Ini yang membuat menjadi pertanyaan besar buat kita, bahwa akankah Timnas Indonesia bisa lolos 16 besar atau bisa lolos ke babak selanjutnya, sementara nasib kita ada di tim lain, gitu, teman-teman. Ini yang situasi yang menurut saya sangat-sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Karena nasib kita ada di tangan tim lain. Begitu, teman-teman. Nah, di grup E ada Oman versus Kyrgyzstan. Yang tentu kita mengharapkan salah satu dari kedua pertandingan tersebut, bukan salah satu ya, 2 pertandingan tersebut, Bahrain versus Yordan, Bahrain kalah. Kita berharap Bahrain bisa kalah, teman-teman. Dan Oman versus Kyrgyzstan, kita berharap pertandingan berakhir dengan minimal draw. Begitu, teman-teman. Sehingga ini yang membuat situasi Timnas Indonesia
sangat-sangat galau ya teman-teman. Kenapa galau? Karena nasib kita bergantung di tangan orang lain. Kita tidak bisa menentukan sendiri nasib kita kali ini di Piala Asia untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi andai saja kita bisa menahan draw tadi ketika melawan Jepang, minimal draw kita bisa menahan, maka nasib kita yang tentukan sendiri. Nah, sekarang sangat tidak menyenangkan. Begitu teman-teman, situasinya sangat tidak menyenangkan. Dan kita hanya, ya bisa dibilang hanya mampu berdoa lah teman-teman ya. Hanya mampu berdoa, berharap semoga ada keberuntungan dari langit yang diberikan kepada timnas Indonesia. Begitu teman-teman. Sehingga timnas Indonesia dengan keberuntungannya bisa lanjut ke babak selanjutnya. Nah, di situ yang menurut saya, sekali lagi, saya sangat tidak menyukai situasi ini. Karena apa? Karena seharusnya kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Seharusnya. Ya, tapi apa daya, kualitas pemain kita, kembali lagi kualitas pemain kita harus akui itu. Tidak bisa kita bermimpi yang tinggi tapi tidak realistis. Kita juga harus realistis teman-teman, bahwa Jepang itu kelasnya jauh di atas kita. Begitu teman-teman ya. Sehingga sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah berdoa dan berharap bahwa ada keberuntungan buat timnas Indonesia, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Yang menurut saya harusnya ketika kita nanti diberi keberuntungan untuk menuju ke babak selanjutnya, saya rasa timnas Indonesia bisa dan mampu untuk meraih beberapa kemenangan, teman-teman. Saya rasa kita bisa, karena situasinya begini teman-teman. Dalam setiap pertandingan kita selalu menuju ke arah yang lebih baik. Begitu. Kita selalu menuju ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, jika kita lolos, saya yakin bahwa timnas Indonesia, jika diberi keberuntungan, diberi kesempatan untuk lolos, maka timnas Indonesia menurut saya akan bisa meraih kemenangan di babak selanjutnya. Dan saya pikir bahwa timnas Indonesia punya potensi untuk jika lolos nanti ke babak 16 besar, punya potensi lolos dari babak 16 besar menurut saya, melihat dari kemajuan-kemajuan yang dialami oleh pemain-pemain Indonesia. Begitu teman-teman. Dan saya rasa pada titik ini harusnya kita hanya bisa banyak berdoa. Begitu teman-teman. Semoga timnas Indonesia bisa lolos dan diberi keberuntungan untuk lolos ke babak 16 besar. Oke, itu saja video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you on the next video.